Sampah selalu menjadi permasalahan kota-kota besar dengan jumlah penduduk yang tidak sedikit. Terlebih sampah berukuran besar yang tidak bisa dibuang begitu saja ke tempat pembuangan sampah. Nah, di kota Bandung, pemerintah setempat punya cara menyiasati sampah ukuran besar tidak menjadi masalah ke depannya. Bagaimana caranya? Kita simak Sisi Kota. Tidak dipungkiri, kita memproduksi sampah setiap harinya. Di antaranya adalah sampah besar seperti kursi, meja, sofa, kasur, dan juga barang elektronik. Sampah-sampah besar tersebut masih sering ditemukan di beberapa TPS dan juga sungai di kota Bandung. Padahal diperlukan pengelolaan khusus bagi sampah-sampah besar jenis tersebut. Sampah berukuran besar seperti tempat tidur, kasur, sofa, meja makan, dan lemari baju tidak bisa dibuang begitu saja ke tempat pembuangan sampah. Masyarakat tentu bingung membuang sampah berukuran besar dan tidak jarang ada yang membuangnya sembarangan hingga mengotori lingkungan. Dua maksimal. Ada kalau yang cerdas tuh. Di kota Bandung, Jawa Barat, upaya mengelola sampah-sampah besar ini terus digencarkan guna meminimalisir permasalahan sampah. Untuk mempermudah masyarakat membuang sampah berukuran besar, Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung melakukan sistem jemput bola. Masyarakat Kota Bandung yang ingin membuang sampah besar dapat menghubungi nomor telepon yang telah disediakan. Setelah melakukan pengajuan, masyarakat tinggal menunggu konfirmasi jadwal penjemputan dan pengangkutan dari DLH. Penjemputan sampah besar dilakukan 2 kali seminggu setiap Selasa dan Kamis. Masyarakat disarankan mempersiapkan sampah besar yang hendak dibuang di tempat yang dapat diakses mobil. Masyarakat tak perlu khawatir dengan biaya yang dikeluarkan karena layanan ini tidak dipungut biaya. Apabila sampah besar yang telah dijadwalkan tidak dijemput pada hari yang sudah dijanjikan, maka akan dilakukan penjadwalan ulang. Salah kedua-duanya sih. Kalau kemarin kan ada shock, yang lain katanya kumpulin dulu. Ya, saya tanpa konfirmasi dengan pihak terkait, saya dari tetangga saya kumpulin. Ternyata hanya yang terdaftar saja yang bisa diangkut gitu aja. Mungkin kedepannya saya sebarlah nomor ini ke tetangga-tetangga biar mereka yang mempersiapkan diri untuk pengangkutan selanjutnya. Biasanya saya suka cari orang dekat rumah gitu yang mau buangin, cuman itu juga kadang susah sih, lama berbulan-bulan. Bahkan waktu itu saya sempat buang sofa, ada orang yang mau buangin tapi ternyata dia simpen di pinggir jalan dekat rumah, jadi ya nggak ada hasil apa-apa gitu. Sayangnya, sosialisasi dan edukasi terkait penjemputan sampah besar ini masih kurang. Setelah tim mengikuti proses penjemputan sampah besar ini, ternyata masih ada masyarakat yang belum mengetahui jika barang yang bisa diambil adalah harus yang didaftarkan terlebih dahulu dan dibatasi maksimal 2 item saja. Sehingga tadi juga tim harus memberikan pengertian lebih lanjut kepada masyarakat sekitar. Nih Pak, di mana? Sini. Sampah-sampah besar yang terkumpul nantinya akan dicacah dan kemudian dibuang ke tempat pemrosesan akhir atau TPA. Sementara untuk sampah yang masih layak pakai dan memiliki kerusakan minor akan diperbaiki untuk kemudian dimanfaatkan kembali. Seperti halnya spring bed atau kasur pegas ini, kondisinya sudah rusak dan tidak bisa lagi dimanfaatkan. Karena itu, spring bed ini dicacah menjadi ukuran yang lebih kecil. Kain dan busa langsung dibuang ke bak sampah, sementara per atau pegas dikumpulkan. Selain itu, meja berukuran besar ini juga dihancurkan. Kayu-kayunya dipotong menjadi bagian kecil untuk dimanfaatkan menjadi kayu bakar. Dengan adanya layanan jemput dan angkut sampah besar ini, diharapkan dapat mengurangi jumlah sampah besar yang biasanya dibuang di sungai atau di tempat pembuangan sampah liar. Dalam sebulan, 30-40 sampah besar diangkut. Yang perlu kita catat adalah pelayanan sampah besar ini terkait dengan masalah-masalah lain, sebenarnya masalah lingkungan lain seperti banjir gitu ya. Ada beberapa kasus memang di Kota Bandung
Dan terjadinya salah satu penyebabnya banjir itu adalah tersumbatnya saluran oleh sampah-sampah besar gitu ya. Posisi itu yang menjadi penting sehingga kita memunculkan layanan terkait layanan jemput sampah besar. Sementara itu, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jabar menyebut, inisiasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung mengenai layanan jemput sampah besar ini merupakan langkah yang positif. Namun, masih belum tersedianya lahan memadai untuk menampung sampah-sampah besar yang sudah diangkut juga perlu menjadi perhatian. Tinggal permasalahannya kan bagaimana UPT pengelolaan sampah ini menangani sampah-sampah besar itu gitu ya. Karena jangan sampai juga misalnya itu menumpuk di lokasi UPT-nya terus tidak ada rencana tindak lanjut akan diapakan, misalnya diperbaiki atau diguna ulang gitu ya. Ya diperbaiki untuk diguna ulang atau dipilah lah, misalnya ada pemilahan yang masih bisa diperbaiki, dikelompokkan gitu, yang sudah bisa diperbaiki tapi masih bisa dibongkar untuk diambil komponennya misalnya ya, bahan-bahan yang masih berguna. Nah, itu juga patut perlu diperhatikan, jangan sampai nanti ini menjadi permasalahan lanjutan gitu. Meiki menambahkan, SDM dan sarana angkut yang masih terbatas juga perlu menjadi fokus pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah besar di Kota Bandung. Rizka Rizlia, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.